Halo semua, welcome back to my channel. Jadi seperti biasa kita balik lagi ke permainan Viking Rise. Ada apa di Viking Rise yang baru? Jadi sebelum kita ke pembahasan utamanya untuk season ini, yaitu adalah pembahasan mengenai worker gitu ya. Apa sih worker itu dan bagaimana? Tapi sebelum itu yang bakalan gue bahas adalah buat kalian yang persiapan punya akun farming nih, atau kalian yang kemarin sempat gue singgung soal apa cara ngerampok ya, cara ngebegal atau cara menjarah dari kota lawan gitu. Jadi sebenarnya kita menjarah kota lawan itu kita dikenakan suatu pajak tertentu. Maksudnya pajak, ya kita kan lumrah nih ya. Kalau misalkan kita kirim via trap house, itu otomatis ada pajaknya. Ini ya, pajak supply-nya. Mulai dari 22% sampai 10%. Dan kalau kita ngerampok, itu sebenarnya juga ada pajaknya. Gitu ya. Kenapa bisa menimbulkan ada pajak yang terasa? Itu kalian bisa cek di sini sebagai contoh ya. Salah satunya yang pernah gue jadikan contoh itu ini. Jadi awal squad gue di sini kelihatan isinya ya 17, 60, 102, 16k gitu ya. Seharusnya ketika kita nyerang dia, sejumlah inilah yang kita dapatkan. Tapi kenyataannya adalah ketika kita sudah dapat, nah harganya itu berbeda. Dari yang 16 jadi 11 kayak gitu. Ini pun juga sama kejadiannya ketika seperti ini. Jadi awal sekali ketika gua squad mana ya tadi, nah ketika gue squad awal itu adalah totalnya segini, yaitu sekitar 27 juta resort mix, harusnya di situ 27 juta ya. Tetapi yang gue dapatkan totalnya itu malah sebesar malah sebesar 21.500.000. Berarti ada kehilangan sekitar 5.500.000. 5.500.000-nya ini kemana? Itu jadi kayak potongan biaya gitu. Jadi menurut gua ini potongannya semakin besar mungkin karena satu, ini teori gua ya. Satu, karena jarak dari kota gua ngambil ya, walaupun itu sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget. Ini jaraknya sekitar 61 meter ya, dan 61 km itu jaraknya ditempuh sekitar 3 menit di game. Dan ini gua bolak-balik itu hampir sekitar 10 kali lebih, hampir 10 kali lebih, dengan satu kali tarikan itu 2 juta. Dan karena tarikannya banyak, maka gue mikirnya adalah setiap satu kali tarikan itu ada ada pajaknya. Jadi misal kayak gini, satu tarikannya dapatnya segini, satu tarikan selanjutnya dia dapatnya sekian. Jadi semakin banyak kalian jumlah tarikannya, semakin besar juga pajaknya. Tapi setelah gua bandingkan dengan game sebelah, itu sebenarnya nggak ngaruh juga sih. Pada akhirnya jumlah pajaknya tetap akan sama, jumlah hilangnya akan tetap sama. Seperti halnya di sini, yang kalau tadi kan jutaan ya. Kalau di sini yang dari gua itu hilangnya sekitar 4.000. Yang dari batu yang 102 ini hilangnya sekitar 50.000. Berarti pajaknya sekitar
15% dari total keseluruhan, 15% sampai 20% dari total keseluruhan itu pajaknya ya, kalau dengan cara kita merampok. Kalau misalkan dengan cara pengiriman, kita seperti yang tadi dibatasi 10% maksimal, itu kalau misalkan trap halnya sudah di level 25. Jadi kedepannya kalian bisa hitung sendiri kenapa hasilnya bisa tidak sesuai dengan apa yang kalian lihat dari laporan ketika merampok ya, karena sebenarnya di sana ada pajak yang kita bayarkan ya, bukan kita bayarkan sih, tapi dibayar oleh kota tersebut karena kota tersebut kita yang rampok. Jadi sama halnya dengan kayak kita lagi ngerampok akun farming kita, ya bakalan kayak gitu, ada pajaknya juga, cuman nominalnya pasti bakalan tidak sesuai dengan hasil yang kalian skor atau hasil yang kalian tahu jumlah yang ada di dalam akun farming kalian. Jadi untuk itu kalian nggak usah heran lagi kalau misalkan ketemu ketika kalian ngefarming akun farming kalian dapatnya tidak seperti jumlah yang tertera. Oke, sudah cukup ya, itu sekilas informasi mengenai rampok dan ternyata ada pajaknya kayak gitu ya. Kita kembali ke pokok utama dari tutorial kali ini. Tutorial kali ini kita akan membahas soal worker. Apa sih worker itu? Worker itu adalah para pekerja yang ada di game Viking Rise. Dan ikonnya ada di sini, di ini. Gitu ya. Di sini semuanya di bagian opsi info worker kalian bakalan lihat ini tinjauan worker, itu berarti jumlah yang worker yang kalian miliki semua, dan tetap batas maksimalnya itu adalah punya 52 pekerja kayak gitu ya. Terus ini pembagian kerjaannya masing-masing ya, semuanya sudah ditunjukkan. Dan juga di sini ada namanya, kalau hero itu ada exchange atau di exchange atau di up sekiranya ada bintang, worker pun ada bintangnya, dan itu berlaku untuk worker tipe legendary saja kayak gitu ya. Dan di sini juga ada pemberhentian, jadi kalau kedepannya dari biru ke bawah ini sudah harus dibuang, tinggalkan cukup yang warna epic atau legendary saja, tapi itu ke depannya nanti. Dan info worker, kalau misalkan ada worker berarti ada desa. Desanya itu mulai dari Grim Village, Khon Village, Mutling Village, Grifflin, dan keempat desa ini itu berbeda-beda. Grim Village itu untuk tambang ruby. Kita mulai sekarang bahasnya bukan gem lagi tapi ruby. Dan Khon Village ini perdagangan. Moon Village ini dia kayak patroli jaga desanya, dan yang terakhir itu penambangan juga. Dan di sini perlu kalian catat ya, hero yang punya bakat tingkat S untuk penambangan itu hanya ada 4. Itu adalah Lair, Yeved, Ragnar, sama Ivana kalau nggak salah. Ivana kah? Lupa aku. Kayaknya sih Ivana. Ya pokoknya itulah. Gua nggak mau bahas tentang hero karena gue pengen fokus ke workernya aja. Itu pembagian workernya ya. Dan worker pun itu ada kerjaan utamanya atau bidang spesialisasinya. Dari kalian lihat ikon ini, itu berarti sudah terspesialisasi worker itu kerjanya di bidang yang mana kayak gitu ya. Dan setiap legendary worker itu akan selalu ada yang namanya bonus kayak gini, bonus dari
keahliannya. Misalkan ini keahliannya yang pertama 25% dan diberikan bonus lagi 5%, total jadi 30%. Berbeda dengan yang tingkat epic yang hanya diberikan keahliannya saja tanpa ada bonus dari keahliannya itu sendiri, kayak gitu. Dan untuk urutan prioritas kalian harus banget punya worker itu adalah worker legendary pembangunan cukup 1. Yang prioritas pertama itu kalian harus punya adalah antrian riset, itu harus punya yang tipe legendary. Terus yang kedua pelatihan, yang ketiga baru si pembangunan ini. Terus yang keempat antrian perebutan atau bispend. Terus yang kelima ya sudah, kelima itu dikeroyok oleh apa istilahnya, legendary yang lain, yang dimana legendary itu bisa dijadikan tumbal. Nah sekarang bagaimana kita mendapatkan season worker atau legendary worker atau yang biasa? Itu kita dapatnya dari worker camp ini ya. Dan worker camp ini dalam satu hari itu ada 3 kali pengulangan. Di bagian rekrutmen ini dalam satu hari itu 3 kali pengulangan, atau kita istilahnya 3 kali riset. Dan probabilitas ininya apa, kita bakalan dapat apa dari gacanya, mulai dari yang kelas S sampai yang paling terakhir, paling rendah, itu probabilitasnya mengikuti dari level komisi ya. Level komisi ini nanti maksimal ada di level 30 ya, di level 30 itu maksimalnya. Dan kalian harus melewati setiap level komisi untuk menghasilkan rekrutmen yang lebih baik, rekrutmen yang hasilnya presentasi ininya yang lebih signifikan dan lebih baik lagi. Lalu di bagian sini kalian bisa ada log ini ketika kalian, misal gue dapat nih yang legendary itu dengan harga 40.000 koin dan gue nggak mau ngelewatin ini ya, berarti gue log, dan ini bakalan terus selama berhari-hari. Selama kalian tidak dibuka log ininya, dia bakalan terus ke log. Jadi yang bakalan diperbarui, di reset itu hanya 2 sebelah kiri ini. Yang ini akan tetap. Kenapa gua lock? Karena lumayan untuk yang namanya jadi tumbal, untuk menaikkan bintang season worker yang lebih diutamakan, kayak gitu ya. Terus di sini ada di worker camp juga ada eksplorasi. Batasnya 3 dan area eksplorasinya ada 7. Mulai dari eksplorasi yang biasa ini sampai ke yang tingkatan legendarinya. Dan di sini kalian bisa lihat, di sini dikhususkan untuk worker tipe pengumpul yang lambangnya kayak tangan kayak gini nih ya, itu yang direkomendasikan. Terus di peta yang kedua, Nova Forest, itu diutamakan buat kalian yang tipe bangunan ya, yang tipe bangunan. Terus yang selanjutnya, nah, Dana Plains itu dikhususkan untuk worker yang tipenya Eagle Pet atau Scott. Dia baru yang difokuskan. Dan kalian bisa lihat bonus anggota di sini, ntar bakalan kalian lihat yang dibutuhkan adalah, yang direkomendasikan adalah tipe worker yang mana, kayak gitu ya. Dan nilainya kalau misalkan legendary dan ininya cocok dengan yang dibutuhkan, itu bakalan poinnya jadi 1000. Kalau bukan, dia hanya diam di 500.
kayak gitu. Terus kenyataannya adalah apakah ketika poin rekomendasi dengan total peringkat yang kalian dapatkan itu lebih tinggi, hasilnya lebih baik? Ya, peluangnya untuk keberhasilan kalian ketika tingkat peringkatnya itu lebih besar daripada peringkat yang direkomendasikan, itu hasil panennya lebih banyak ya. Hasil panennya lebih banyak dan waktunya lebih singkat. Berbeda seperti ini ya. Kalau yang seperti ini tidak sesuai dengan jumlah hasil yang diperlukan. Jadi dia dibutuhkannya adalah tipe pengepul dan total yang direkomendasikan peringkatnya adalah 2800. Tapi karena saya belum punya yang tipe pengepul legendary, jadi masih kurang dari targetnya yang 2800. Dan otomatisasinya itu lebih banyak gagalnya daripada yang sukses. Maksudnya gagal itu adalah kita mendapatkan jumlah yang sangat sedikit, yang tidak seperti yang diharapkan. Misalkan harusnya dapat 100, kita dapatnya sekitar 20-30 gitu. Kalau misalkan yang lebih dari yang rekomendasi, itu biasanya dapat langsung paling anjlok itu masih di angka CP atau 80. Jatuhnya kan masih tetap gede gitu ya. Kayak gitu. Intinya dalam ruang eksplorasi ini kita hanya boleh mengirimkan 3 tim kepada 3 tempat. Jadi disesuaikan dengan pesanan yang ada di di komisi. Lalu triknya, jika ada di komisi, selain yang bentuknya kayak gini ya, yang perlu ke eksplorasi, kalian biasakan untuk selalu mencari di lokasi-lokasi terdekat seperti ini ya. Nanti kalian bakalan tinggal klik aja, nanti bakalan nemu yang pekerjaannya kayak gini. Ini itu eksplorasi untuk ngambil kebutuhan yang dibutuhkan untuk komisi, tapi yang ada di wilayah rumah kita. Dan itu adalah yang berupa seperti ini. Nah, yang berupa ini dan ini 1-3 ini hasil eksplorasi yang ada di wilayah kita sendiri yang tadi itu. Makanya setiap nemu yang pekerjaan yang kayak gini, kalian selalu klik untuk eksplorasi dan menyediakan stok. Ibarat kata komisi itu adalah kayak kita nyari barang dan kita jual, kita nyari barang dan kita jual, atau kita berikan kepada orang yang memesan, kayak gitu ya. Jadi komisi ini adalah kita bekerja, kita jual, dapetin koinnya. Koinnya untuk apa? Koinnya adalah untuk belanja di toko klan. Di toko klan ini kalian bakalan dapetin koin dari hasil penjualan tadi atau dari hasil komisi semuanya kayak gitu. Dan prioritas pertama ketika kalian memiliki koin yang jumlahnya lumayan besar itu adalah kalau misalkan kalian di sini nemu season workernya itu adalah tipe penelitian, kalian beli aja. Jadi semakin cepat kalian punya season worker tipe penelitian itu semakin baik. Bukan gue nggak nyaranin kalian untuk beli saat Gregory gitu, tapi penelitian ini sangat dibutuhkan lebih awal karena buffnya yang tinggi gitu ya. Buffnya bagaimana? Nah, buffnya itu seperti ini. Jadi ketika kalian ke worker, di worker ini nih, nah ini kalian bisa lihat gitu, kecepatan risetnya nambah 4% dan kecepatan riset minus awalnya itu 10%. Jadi totalnya setelah segini. Jadi ini sudah ada pilihannya dan ini mayoritasnya. Itu berpengaruh semua tadi itu 4% dan sebagainya. Itu berpengaruh di hal-hal seperti ini. Nih, kalian bisa klik yang di tanda serunya. Di sini kalian bakalan lihat dari total waktu 4 jam
dikurangi oleh kecepatan reset dari workernya, dikurangi dari 4%-nya, dan kurangi dari yang punya kita sendiri gitu. Ntar akhirnya kita buff dan akhirnya waktunya pun berkurang sekitar 1 jam. Itu lumayan. Jadi kenapa gua sarankan adalah yang kalau kalian punya riset dan menemukan di sana, buru-buru beli aja, nggak apa-apa, daripada kalian menunggu dari event-event tertentu seperti Trip Tribulation atau yang versi aliansi lag di game DLS. Tapi kalau di game sini itu namanya apa sih, trap ya, pokoknya trap ada. Ntar hadiahnya itu adalah berupa seperti ini. Nah, berupa shard season worker. Jadi kalian kumpulkan 1-10 dan kalian bisa mendapatkan season worker random, sama dengan yang skill worker ini atau epic workernya juga sama. Kalian kumpulkan 10 shardnya atau 10 fragmentnya, nanti kalian bakalan dapat 1 tapi random. Namanya random untuk untung-untungan, nggak bakalan selalu dapat yang seperti yang kalian cari gitu ya. Makanya ketika nanti kalian di toko klan ini ya, dan kalian menemukan ini yang tipe penelitian, kalian beli aja, itu prioritas pertama. Terus perbedaannya memang lumayan, ini yang pasti itu 60.000, sedangkan kalau kalian random tadi bisa gratis dari event atau ya dari sini membeli dengan harga 40.000 atau lebih murah 20.000 koin. Itu emang jatuhnya lebih kayak enak, lebih hemat gitu. Tapi yang namanya random kan tergantung ke beruntungan kalian, dan yang namanya beruntung itu nggak tahu, entah itu butuh waktu 2 minggu, entah itu butuh sebulan atau sampai berbulan-bulan dan kalian nggak dapat. Itu kan disayangkan sekali. Padahal kalau kalian mau berinvestasi sedikit, kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Makanya prioritas pertama adalah kalian dapetin yang tadi worker tipe penelitian, kedua pembangunan, baru pelatihan pelatihan pasukan. Tapi kalau diutamakan penelitian dan ini pasukan, karena kalau misalkan yang pembangunan itu cuman mentok nanti kegunaannya sampai di bangunan level 25 sudah, setelah itu dia bakalan nganggur gitu aja. Tapi kalau misalkan penelitian dan pelatihan ini bakalan terus dilakukan. Makanya nanti kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah pengaksendetan atau peningkatan dari worker ya. Nah, kalau misalkan kita pengen ascend atau ditingkatkan worker itu, kita perlu ada yang ditumbalkan dari pihak legendary. Di sini yang pengen gue tumbalkan adalah dari Eagle, karena memang dia nggak perlu banyak sebenarnya, cukup 1 legendary, dan itu pun cuman untuk melengkapi di bagian eksplorasi saja gitu ya. Jadi untuk melengkapi yang di eksplorasi, karena kita cuman butuh yang untuk eksplorasi 1 aja, kita tumbalin 1 ya. Di sini cara tumbalinya itu cukup diberhentikan saja kayak gini, dan kalian bakalan mendapatkan satu emblem, dan kita berhentikan saja. Berhentikan, sudah dapat 1 emblem, dan kita mulai di sini. Kalau misalkan ditunjuk semua ini ada pengaturannya nih, ikon pengaturan ini ada 2, yaitu adalah prioritas keahlian, ada prioritas atribut. Jadi apa sih bedanya atribut sama keahlian? Keahlian itu yang simbol ini ya, dicocokin, itu namanya keahlian. Dan atribut itu yang mana? Atribut itu yang ini sampai bawah ini namanya atribut.
Jadi atribut yang paling cocok itu bakalan ditempatkan, keahlian yang paling cocok itu yang diutamakan. Ada yang kayak gitu. Jadi maksudnya dari sini ada dua pilihan. Kalian pengen memprioritaskan keahlian atau kalian pengen memprioritaskan atribut. Kayak gitu ya. Jadi kalau nanti kalian memprioritaskan keahlian kayak gua sekarang, nah, maka ketika ditunjuk semua, ini otomatis yang menyesuaikan kepada keahliannya. Kayak tadi yang diberhentikan itu yang tipe Eagle, maka diganti oleh Epic yang tipe Eagle juga, kayak gitu ya. Oke, kita sudah mulai punya emblem Ascent di sini untuk peningkatan, dan yang bakalan kita tingkatkan udah otomatis kita udah tahu ya yang mana mau ditingkatkan, itu adalah yang ini, yang reset. Jadi kita tingkatkan dari yang awalnya 10 menit jadi 2 kali lipatnya dan kita Ascent. Kayak gini ya. Oke, udah jelas. Terus apakah Ascent yang kedua itu penting atau tidak gitu ya? Kita lihat di sini. Kalau misalkan kita pengen Ascent lagi, kita bisa Ascent lagi aja. Soalnya kalau misalkan pengen Ascent ini kalian harus lihat di komisi ya. Di komisi ini levelnya itu bakalan menjelaskan total Ascentnya. Jadi kalau nanti gue di level 21, gue bisa mengascend atau meng-up worker gue nyampe bintang 3. Kayak gitu. Nanti di level 24 bakalan jadi bintang 4 kayak gitu. Terus saja di up, maka dia bakalan terus men-ascend gitu ya. Dan sekarang yang bakalan gua tumbalin itu ya kembali lagi sih yang Eagle lagi, karena nyatanya Eagle ini cuman dipakai di awal doang. Sisanya kalau nge-squad ya buat apa sih kalian nge-squad Purlo yang legendary, kan enggak penting-penting banget. Terus kedua, di eksplorasi pun dia itu tingkatannya cuman rare, tuh bahannya itu cuman rare. Kalau misalkan kayak yang ini yang legendary oke lah, atau yang epic, bahan-bahan pesanan epic, gue masih bela-belain menyediakan yang legendary. Tapi kalau misalkan cuman yang kayak gini, ya gue mah kasih aja yang kayak gini juga cukup gitu ya. Jadi bakalan gua tumbalkan saja lagi, karena gue juga udah nyetok lumayan banyak untuk yang ini. Simpan. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Kita hilangkan satu. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau misalkan poinnya itu tidak sesuai, dia bakalan kayak gini, cuman 61%. Tapi lihat 71%. Tapi lihat lagi kalau misalnya langsung 82%. Jadi intinya tingkat keberhasilannya jadi semakin tinggi. Itu doang sih pengaruhnya ya, seperti yang gue bilang tadi. Karena cuman pengaruhnya seperti itu, maka ya sudah, kita korbankan saja, karena pada akhirnya yang lebih penting daripada ini adalah kegunaannya. Jadi ini kita buang saja dan kita ganti kepada yang seharusnya. Cukup kayak gini, 59% no problem, karena gue juga udah ngestok lumayan banyak. Dan gue sudah lumayan stok banyak. Ini bukti kalau gue udah nyetok itu lumayan banyak, 1.700. Yang apel malah nyampe 3.000. Itu emang gue stok banget. Jadi ya sudahlah. Dan kita exchange lagi sebagai tumbal, karena kita butuh istilahnya
butuh tumbal yang lebih banyak lagi. Oke, kita ascend lagi. Mana tadi? Kita up lagi si bagian ini. Kita up lagi. Tapi kita berhentikan dulu yang ini karena emang nggak begitu penting-penting banget. Kita sudah berhentikan dan otomatis kita ascend lagi. Oke, ini kita ascend lagi. Oke, 2 bintang. Kerjanya jadi 3 kali lipat dari yang biasanya. Tuh, selanjutnya kalian butuh di level 21 baru dia bintang 3 bisa. Dan untuk prioritasnya bintang tetap ya, penelitian itu utama, dilanjutkan ke pelatihan. Boleh di salah satu dari 4 pilihan yang pembangunan ini kalian berikan bintang utamanya. Pokoknya salah satu dari 4 pembangunan ini satu kalian boleh bintangin jadi banyak. Karena kenapa? Mulai nanti dari bangunan level 2, 23, 24, 25 itu sudah mulai jarang digunakan sih. Utamanya di village-village itu. Kalau sekarang udah biarin aja. Tapi untuk kedepannya paling bakalan mulai jarang. Jadi nanti kalian korbankan aja untuk menjadikan dia bintang. Oke. Seperti ini kita tunjuk lagi. Jadi pekerjaannya digantikan oleh yang tipe legendary. Nah, di sini legendary, epic ya. Kecepatannya ya udahlah. Lagian cuman untuk mengintai, kita nggak butuh yang cepat-cepat banget. Yang gesit sat enggak juga. Dan itu sudah sampai ke ascend-nya. Sekarang yang jadi PR kita adalah bagaimana mendapatkan koinnya. Ya. Koinnya tadi itu bisa dari komisi 1, terus dari ini bab. Kalau ada misi bab ya dari situ kita bakalan dapat koin dalam jumlah yang sangat fantastis ya koinnya. Terus yang ketiga selanjutnya itu ada dari misi-misi di Stinging Force itu ada. Sudah, itu dari itu aja kalau kalian pengen dapetin koin. Karena kalau yang dari pedagang itu nggak begitu banyak juga. Dan sisanya kalian dapatkan koin itu agak sulit dalam artian ya kalian dari event-event tertentu atau lagi berburu tertentu itu mungkin paling banyak kalian dapat 500 koin doang gitu ya. Oke, ini pembahasan lengkap dari tentang worker. Kalau misalkan nanti kalian ada yang bingung tentang worker dan bagaimana, kalian bisa tinggalkan di pesan aja. Cuman gue tandain kesimpulan dari keseluruhan ini, worker itu sangat membantu kalian dalam proses pembangunan. Dan prioritas utama kalian adalah yang penelitian, itu yang pertama. Terus yang kedua itu pembangunan. Terus yang ketiga itu adalah pelatihan pasukan gitu ya. Itu adalah worker-worker yang paling utama. Dilanjutkan yang ya pecicilan yang lain itu boleh. Itu seperti yang untuk dispen yang seperti di video gue yang sebelumnya gue nanya kenapa mesti harus legendary ya di situ juga. Dan kurang lebihnya gue mohon maaf kalau kalian suka dengan video yang seperti ini. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar teman kalian juga tahu dan paham mengenai apa itu worker, mana yang jadi diprioritaskan, mana yang enggak gitu ya. Sekian, jangan lupa di subscribe juga untuk bantu biar channel ini tetap eksis lagi. Oke, segitu aja dan bye.